Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Ramadhani dari kelompok 7. Ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf eksposisi. Yang ketiga, paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima, paragraf narasi. Paragraf deskripsi. Semi dalam EK 2017 berpendapat bahwa deskripsi adalah tulisan yang bertujuan memberikan perincian dan detail tentang objek sehingga memberikan pengaruh pada sensitivitas dan imajinasi pembaca, seolah-olah ikut melihat, mendengar, merasakan, serta mengalami langsung objek tersebut. Perinciannya lebih ditekankan dengan panca indera. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Ciri-ciri paragraf deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan objek tertentu seperti orang, tempat, keindahan alam, dan lainnya. 2. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek tersebut. 3. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Contoh, Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentengan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali wisata air. 2. Paragraf eksposisi menurut Keraf 13 adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Paragraf eksposisi juga berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan, menjawab pertanyaan tentang uraian-uraian ilmiah, populer, tidak memihak, dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi. 1. Bertujuan menjelaskan atau memaparkan. 2. Berdasarkan fakta. 3. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. 4. Tidak bermaksud mempengaruhi. Contoh, seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda di dalam kapal pesiar. Ayah adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Sama halnya dengan nahkoda. Bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpang akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat, maka penumpangnya pun ikut tersesat. Begitulah peran seorang ayah di dalam keluarga. 3. Paragraf persuasi. Menurut Yunus 2013, paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk,
atau merayu pembaca, sehingga ia tergiur untuk mengikuti keinginan penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi. 1. Ada fakta atau bukti untuk mempengaruhi pembaca. 2. Bertujuan mendorong, mempengaruhi, dan membujuk pembaca. 3. Menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti atau kesan kepada pembaca. Contohnya, ayo pakai masker. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan. 4. Ada paragraf argumentasi. Finuza 2008-201. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang membahas suatu masalah atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. 2. Bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan adalah kebenaran. 3. Dilengkapi dengan bukti-bukti berupa data, gambar, tabel, dan lain-lain. 4. Ada pendapat dan alasannya. 5. Ditutup dengan kesimpulan. Contoh paragraf argumentasi. Jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini terus-menerus meningkat, bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500 kasus. Dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga sudah dapat dipastikan akan semakin bertambah. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Lima. Paragraf narasi. Menurut Keraf 2001-36, paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Ciri-ciri paragraf narasi. 1. Ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. 2. Mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. 3. Tidak hanya terdapat dalam karya fiksi seperti novel, cerpen, roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata, surat kabar, sejarah, riwayat, dan perjalanan. Contoh, pergilah Ariel ke pasar menggunakan sepeda bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. Paragraf deduktif Alwi 2001-41 mengungkapkan bahwa paragraf deduktif menampilkan kalimat utama atau kalimat topik pada awal paragraf. Kemudian kalimat utama itu diikuti oleh kalimat-kalimat lain sebagai pengembangnya.
Kalimat-kalimat ini berfungsi mengembangkan atau memperjelas kalimat. Ciri-ciri paragraf deduktif. 1. Gagasan utama berada di awal paragraf. 2. Diawali dengan pernyataan umum, disusul dengan uraian atau penjelasan khusus. 3. Diakhiri dengan penjelasan. Contoh, kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat, selama bulan Agustus, sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Mengendarai mobil saat mengantuk bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena mengantuk ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif. 1. Diawali dengan penjelasan khusus. 2. Digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. 3. Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kesimpulan. 4. Polanya khusus ke umum. Contoh, bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian. Biasanya kalimat utama paragraf dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebenarnya dua kalimat utama di dua bagian itu sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Ciri-ciri paragraf campuran. 1. Terdapat dua kalimat utama pada paragraf. 2. Awal paragraf terdapat kalimat utama. 3. Paragraf akhir adalah paragraf utama atau kesimpulan. 4. Di tengah paragraf terdapat kalimat penjelas. 5. Terdapat kalimat ulang di kata kunci di dalam kalimat utama. Contoh, siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.